institusi maupun orang per orang oleh Roh Kudus telah dilengkapi dengan rupa-rupa karunia rohani. Keanekaragaman karunia ini dimaksudkan agar penerimanya secara terampil melaksanakan tugas untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Persoalan dalam gereja, orang mudah terjebak dalam tindakan memamerkan karunia, talenta, bakat, potensi diri yang dimilikinya. Padahal semua itu tidak boleh kita sombongkan karena semua itu berasal dari Tuhan Allah. Yang seperti kita ketahui sekarang banyaklah itu terus terang dan minta maaf. Orang lihat sekarang banyak tuh pelayan-pelayan tampilkan dorang pakai alihan, oh dorang ini lebih ini tuh sampai kasih yang ada lah itu pelayan-pelayan lain kurang tersisi. Jadi minta maaf. Sekarang orang Tuhan ada kasih karunia, orang jangan sombongkan orang pe karunia itu, malah orang merendahkan diri. Karena dengan merendahkan diri itu adalah contoh dari pelayan Tuhan. Pelayan dalam arti bahasa itu, pelayan itu so tahu pelayan itu apa? Itu orang melayani. Jadi orang ini terdapat dalam 1 Korintus 12 yang seperti kita tahu Korintus adalah sebuah kota di Yunani yang kita baru tahu lekotek tuku Korintus ini. Kalau ini 1000 kuil yang DP nama lain dan dari kota Korintus yang terletak di dataran seluas 5 km yang memisahkan Laut Egea dan Laut Adriatik. Di zaman Yunani kuno, Korintus adalah bagian dari Makedonia, merupakan kota perdagangan dan industri, khususnya keramik. Atau dalam ini bahan tembikar kalau sama dengan kita, tapi bisnis ya keramik lagi. Jadi ini terus tahu kok keramik itu, kota keramik itu memang kota besar, kota kaya. Kota ini berreputasi liar karena suka lalu ini maksudnya bukan liar tuh ini tapi banyak orang berbuat dosa, pokoknya macam-macam lah. Dari kalau zaman dulu ada teater, kalau sama dengan sekarang bioskop, di sana teater, pasar dan kuil-kuil yang seperti kita bilang tadi, terkenal dengan atau dijuluki dengan kota 1000 kuil. Tapi itu kuil-kuil itu dorang bukan menyembah kepada Tuhan, tapi dorang menyembah berhala. Di sana terdapat kuil Asklepios yang dalam mitologi Yunani dikenal sebagai dewa pengobatan atau penyembuhan. Kalau sekarang macam rumah sakit bagi tukang itu kuil itu. Ada pula kuil Afrodit, Dewi Asmara. Pelayanan kepada Afrodit dilakukan oleh para imam perempuan yang sebenarnya mereka adalah para pelacur. Jadi orang berkedok dan padahal sebenarnya itu pelacur, tapi orang bilang orang imam perempuan. Aktivitas mereka pun telah menimbulkan perbuatan imoralitas. Kota ini kemudian dihancurkan pada tahun 1406 sebelum Masehi oleh orang-orang Roma di tahun 46 sebelum Masehi. Kaisar Roma yakni waktu itu Agustus membangunnya kembali dan dijadikan ibu kota untuk provinsi baru yaitu Akhaya. Lalu ditugaskan seorang wali negeri untuk memimpin kota. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus saat sedang berada di Efesus sekitar tahun 53 sampai dengan 57 Masehi.
Paulus menulis surat ini karena mendapat kabar kurang baik dari keluarga Chloe. Langsung bilang Pak Paulus bahwa banyak perselisihan, perpecahan dalam jemaat di Korintus. Jadi ibu, bapak-bapak, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari surat ini untuk memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan tentang iman Kristen. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 berisikan penjelasan Paulus tentang karunia-karunia roh. Orang Kristen di Korintus telah menerima anugerah dari Tuhan Allah dan tidak kekurangan karunia. Hanya saja telah terjadi penyalahgunaan karunia dan kesombongan rohani. Penyebabnya karena ada golongan yang menganggap diri sebagai orang rohani. Mereka membanding-bandingkan karunia dengan menganggap karunia nubuat dan bahasa lidah lebih baik daripada karunia yang lain. Seperti sini ayat 1 berbunyi, sekarang tentang karunia roh. Pemberian yang rohani bersifat roh berkenaan dengan roh. Paulus bermaksud menjelaskan tentang persoalan karunia rohani dan meminta jemaat memperhatikannya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahasa asli sebenarnya bernada menegur. Kalau sementurang Pak, ngana ndak tahu Pak, kong ngana mau bicara. Itu maksud dari Paulus dang. Ya sebenarnya Paulus bilang, dengar dulu dang, baru orang bicara. Jadi hal pertama yang diuraikan Paulus dari ayat 2 sampai 3 mengenai perbandingan antara pengalaman agama kafir yang menyembah berhala-hala bisu dengan iman Kristen. Kepercayaan kafir sering menawarkan kenikmatan duniawi seperti perilaku seks bebas dan pesta pora. Sebelum menjadi kepercaya, orang Kristen di Korintus sangat terikat dan tidak menolak pada hawa nafsu tersebut. Paulus juga menemukan bahwa orang Korintus pernah terpesona terhadap ilham agama kafir, yakni semacam mengalami kesurupan. Kalau sekarang tuh orang bilang, ada sekarang kan tuh jaga dia tuh dapat kageja pingsan atau kage tuh jaga ini, dia dapat karunia. Itu sebenarnya ya kurang lagi terangnya boleh ngomong macam Paulus bilang, anak kok tidak tahu menjelaskan, jadi kurang orang dia yang mau nilai itu dia kalau karunia apa. Dari kalau tuh begitu lain kali orang semua menyebutkan Tuhan dengan yang tidak bagus dan orang bilang terkutuklah Tuhan begini-begini. Jadi itu yang Paulus mau perbaiki. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemuda, remaja dan anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kemudian Paulus menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan sumber dari ilham Kristen itu sendiri, yaitu di ayat 4. Paulus mengganti kata karunia-karunia roh dengan istilah rupa-rupa karunia. Jemaat di Korintus senang dengan membicarakan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi melupakan sumber semuanya itu. Sebenarnya karunia bukanlah ciri khas istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang yang rohani, melainkan pemberian yang diterima dari Tuhan Allah. Karunia-karunia itu dibagi kepada jemaat-jemaat Kristen oleh roh yang sama. Dasar pemberian karunia adalah anugerah Tuhan Allah, dan setiap karunia roh diperlukan untuk kepentingan jemaat. Seperti yang kita ketahui, tuh karunia-karunia sekarang banyak kan orang kalau ada bermasalah, orang jaga cari tuh mana tuh orang bilang itu tanpa berdoa, karena orang tahu dia ada karunia ini. Lain kali orang jalari pak orang-orang begitu. Tapi
Kalau orang ini sebenarnya semua Tuhan ada kasih karunia. Dalam setiap trompet permasalahan itu semua kalau orang buka hati, orang berdoa apa Tuhan akan kasih orang karunia. Baik dalam karunia apapun, itu semua Tuhan akan kasih dengan orang bersungguh-sungguh. Setiap juga karunia orang dapatkan dari orang masalah sendiri. Itu yang tuh Paulus bilang tuh, dasar pemberian karunia adalah anugerah Tuhan. Itu berlain kali orang sekarang supaya banyak orang-orang bilang tuh, oh dia sana karunia ini. Lain kali orang nggak usah orang percaya. Lain kali kalau orang so minta doi so apa itu so bukan karunia itu, tapi so mencari. Jadi kalau orang mau pergi di tempat-tempat orang berdoa karena dia itu karunia begini, lebih baik orang di rumah jo kong orang berdoa. Pasti kalau orang berdoa Tuhan akan buka jalan, karena orang pekarunia mungkin Tuhan sementara mau kasih patorang. Dalam ayat 5 kata pelayanan dipakai dalam kaitan dengan tugas di tengah-tengah jemaat, baik yang jasmani maupun yang rohani. Kata pelayanan oleh Paulus menjadi setingkat dengan karunia-karunia roh. Dengan begitu baik karunia maupun pelayanan tidak dimaksudkan untuk kehormatan orang yang menerimanya, tetapi untuk melayani sesama. Semua karunia rohani dan pelayanan dalam jemaat adalah wujud dari pekerjaan Tuhan Allah yang dikerjakan melalui semua orang. Itu macam pelayan-pelayan Tuhan, penatua, pendeta, diaken, dan maupun orang dalam UPK itu orang melayani. Itu sebuah karunia dari Tuhan yang orang bersyukur sekali. Nah, itu juga Tuhan tak sembarang kasih. Tuhan juga lihat orang kemampuan. Jadi orang bersyukur kalau orang menerima karunia Tuhan itu menjadi pelayan, itu orang harus menerima dengan penuh tanggung jawab, karena orang menerima itu orang berjanji pada Tuhan. Jangan cuma orang